Melayu tersebut gitu. Sepandai-pandainya kami menjaga, mengkontrol diri kami ketika kami di panggung gitu. Tapi kalau pengen tahu selanjutnya, ya kan, kita ini harus jadi pemain, bukan jadi penonton. Jadi biar tahu. Jadi biar tahu dulu. Tengok dulu, jangan gara-gara. Tapi memang semua memang request ada seperti itu. Iya, secara garis besar. Dan dipenuhi lah ya. Iya. Cuma tetap kita jaga tidak senorak-noraknya gimana gitu. Kan kita paham ya, nggak perlu diajari lagi. Ingatkan, nanti diingatkan ujungnya seperti serba salah juga ya. Serba salah. Jadi kita gini aja sebagai sesama seniman ya. Di luar dari itu kita no comment ya. Di luar dari itu, khususnya yang ada di Medan ini ya, dari Belawan, Marelan, Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, Stabat. Kalau menurut yang lain-lain itu lebih seronok dari yang ini gitu misalnya, ya kita hanya oh gitu, ya udah. Sungguhlah manis gadis Melayu, kalau dah senyum bikin hati rindu. Jangan dibayang jalan bersama, kalau tak mau pening kepala. Sungguhlah indah bunga melati, harum semua menusuk-nusuk ke hati. Kasihlah secercah hatimu sayang, nanti abang datang meminang. Gadis Melayu suka diraya, jangan sayang dulu. Jumpalah dulu dengan abah dan ibu. Sungguhlah manis Gadis Melayu, kalau senyum bikin hati rindu. jangan dibayang jalan bersama, Kalau tak mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya, kembali lagi bersama aku Yanjuna dan saya Zen di acara Selayang Pandang episode ke-39. Udah ke-39 ya. Melayu di atas pentas antara pakem, tren dan jalan baru. Bukan jalanan tadi, jalan baru ya. Jalan baru di mana tuh? Jalan Baru dan Perang Perak. Dan ya tadi hari ini semalam ya. Hari ini. Sudah dilantik ya pemimpin baru wali kota Medan. Jadi selamat buat Bang Riko dan buat Bang Jaki dan juga gubernur baru kita ya Sumatera Utara ya, Bang Bobi Nasution dan juga Bang Surya ya. Semoga amanah semoga amanah menjalankan tugas berat ya. Berat loh, amanah, tablik, terus apa lagi? Patona dan Sidik ya. Benar ya? Ada lagi nggak ini pesan lagi nggak? Ada dong. Ingat-ingat kita ya Bang. Oh ya, informasi yang lagi hits ya hari ini. Bukan informasi perkuliahan kan? Enggak lah ya, cukup itu tadi aja di Universitas Prima Indonesia. Yang heboh semalam, nggak tahu ya tadi hujan apa heboh lagi atau enggak. Jalan yang ada di sekitaran Lapangan Merdeka banjir. Pencapaian terbaik ya. Tepuk tangan sih. Jangan tetap dong. bersyukur. Kita bersyukur nggak tepuk tangan. Berarti harus harus ada ini alternatif yang solusi lah ya. Jangan Medan jadi terkenal seperti kota Jakarta dulu kota banjir ya. Iya. Hari ini mau kemarin tadi juga ada demo ya. Masya Allah. Seolah-olah masalah di negara ini kayaknya hanya mahasiswa aja yang memikirkan nggak? Itu artinya kota ini hidup. Ada yang gitu. pro, ada yang kontra gitu kan. Yang lainnya pada adem-adem aja. Iya, sama kayak di lewat aja ya tadi ya. sama kayak di dunia panggung hiburan juga ada yang pro dan ada yang kontra. Begitulah kehidupan ini. Makanya kita saat ini mau meramaikan suasana ini, khususnya mau menyambut bulan suci Ramadan. Jadi mau minal adin ya, kami hadirkan untuk membahas tema kita pada hari ini, Melayu di atas pentas antara pakem, tren dan jalan baru. Kita sambut dulu tamu kita.
dari Lengkuas Deli. Lengkuas Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Naira Studio Podcast. Ada Bang Fadli Menanda dan ada Kak Umi ya. Bukannya topik Abu Hasan Azhari ya? Iya, Bang Taufik dia berhalangan. Silakan Ceku. Melalang Buana ke Kota Batu singgah di Malang beli pepaya. Jauh kali ya beli pepayanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat podcaster semuanya dimanapun semuanya berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang rumah menumpuk jerami dijual, banyak yang beli. Sudah hadir bersama kami Orkes Melayu Lengkuas Deli. Masya Allah tabarakallah, ini luar biasa ya pencapaian terbaik Naira Studio Podcasting bersama saya dan Yan Juna untuk bisa menghadirkan Lengkuas Deli ya. Karena bukan hanya jago di media sosial tapi juga jago di meja podcast Naira Studio Podcasting. Gitu. Yang undang kita? Ya, yang undang bukan tim kreatif ya? Udah diuji kan di meja tadi kan? Ya tadi dia dibuka sama lagu yang lagi hits ya. Lagu kesukaan netizen ini ya, Gadis Melayu. Kok kesukaan itu semua loh, masyarakat Melayu itu bangga. Para menteri juga ikut menyanyikan. Kemarin terakhir di cover sama Bunga Sirait ya. Bunga Sirait ya. Nah, jadi itu lagu memang cukup mewakili lah ya. Syahdu mewakili Melayu yang memang ramah, tamak, kenangan, penuh apa? Penuh apa? Penuh visi-visi ya, sikap sopan santun. Iya. Kami menyapa sahabat podcaster luar sana yang menyaksikan acara ini. Sampai ada yang nelpon kita loh. Ini kapan acaranya? Siapa yang mengundang? Sudah muncul sampai begitunya euforia hari ini menyambut Lengkuas Deli loh. Serius. Benar sampai dengan hari ini. Hari ini. Tadi ditelepon 5 menit sebelum acara sudah ini jam berapa Bang Jin mulainya katanya begitu. Masya Allah tabarakallah. Bahkan memang acara ini kita buat live-nya di 2 channel kita. Oh hari ini ya? Bukan di Facebook aja ya? Ya ada di Facebook juga ada di TikTok ya. Ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share our YouTube channel dan juga sosial media kita di follow ya. I love you aja kata kamu bilang tadi ya. Ya. Dan yang mau bergabung silakan ya. Kita buka nomor interaktif. Line telepon. Enggak, kita buka Enggak ada line interaktif bisa. Live chat ada, kemudian juga boleh nanti DM lah karena kita kasih giveaway hari ini. Ada topi ya. Mana topinya? Topi spesial dari Naira Studio Podcasting dan juga ada tumbler untuk penanya terbaik dan pemberi saran-saran termeriah ya. Terwow hari ini karena memang kita menghadirkan bintang tamu yang luar biasa di luar kita tarik ke dalam. Ada Kak Umi dan juga Bang Fadli tadi ya, bukan Fadlizon ya Bang ya. Juga bukan Fadli ya. Yang jelas Kak Umi untuk yang kedua kali ya hadir di sini ya bersama almarhum Bunda kemarin ya. Dia lupa ingat, gitu dia memang. Dia memang tanda aja nomor sepatunya berapa. Soalnya biasa ingat orang susah. Kayak ingat mahasiswa, banyak kali mahasiswa itu, jadi nggak ingat semuanya. Langsung udah ada yang nanya ya. Siapa itu? Langsung ada yang nanya serius. Siapa itu? Itu mana di TikTok atau di Instagram? Sabar. Jadi sebenarnya kenapa kami undang Lengkuas Deli pada event ini karena ada yang minta, ada yang nelpon kita dari manajemen, ya, dari manajemen. Ada yang minta tim kreatif Saudi kan? Iya, bukan. Tim kreatif itu membuat untuk acara hari ini memang khusus memang ada telepon masuk. Manajemennya siapa? Tim manajemen ya. Kok sejak hampir udah mau 2 tahun di sini nggak tahu ada manajemen? Itu dia. Makanya ini sangat unik sekali. Jadi sebelum saya ceritakan tentang arah ke sana, kita ingin kenalan dulu dengan Lengkuas Deli karena sebelumnya kaum ini sebetulnya sudah sounding ke kita ya. Ada kok grup Melayu kita di Amparan Perak ya. Karena namanya gudangnya ini ya. Deli. Walaupun saya kemarin nggak bisa menghadiri acara dengan almarhum Bunda Lela, tapi saya ingat gitu kalau Kak Umi sempat sampein ada Lengkuas Deli. Saya ingat Lengkuas Deli siapa ya? Apa Bang Rahman Pucuk Labu atau siapa? Saya kepikiran waktu itu. Tapi setelah sendiri, ternyata Lengkuas Deli ini di bawah asuhannya Kak Umi ya, benar ya Kak ya? Iya. Bukan itu ketuanya, Bang. Sama ya. Sama Bang Taufik Abu Hasan Azhari. Suami istri enggak ya, bukan? Tidak, bukan. Lain. Foto kakak ini kita ikuti kita spill di media sosial kayaknya lain yang selalu mendampingin beliau tuh lain kayaknya orangnya. Oh iya. Agak sempat lain. Sempat di-scroll juga ya. Iya. Mantap. Baik, apa kabar nih Kak dan Bang Fadli? My kabar. Alhamdulillah. Sehat luar dalam. Masya Allah. Nyangka nggak kira-kira sebetulnya diundang sama Naira Podcasting? Tidak. Enggak. Kenapa nggak nyangka? Kenapa nggak nyangka? Ini pertanyaan kami. Bang Fadli lu jawab. Kenapa nggak nyangka kira-kira? Tak menyangka aja. Nggak nervous tapi kan? Tidak, nggak nervous, biasa aja. Karena udah biasa tampil di muka umum jadi ya. Masya Allah. Pasti udah terlatih lah ya. Iya.
Jadi mau nanya kayak biasa standar pertanyaan saya. Kenapa dinamakan lengkuas deli? Kenapa nggak jahe? Kenapa nggak kunyit? Oh jahe udah ada. Udah, jahe udah ada ya? Bentar lagi jerango, Kenapa nggak kunyit dan segala macam? Iya, menyusul. Baik. Ya mungkin boleh dijawab dari salah satu di antaranya. Kita pengen tanya nih terkait dengan bagaimana pandangan ya. Kak Umi dan Bang Fadli mungkin sebagai pelaku eksis di dunia musik, di dunia panggung ya, juga di dunia tarik suara lah kita bilang, terkait dengan perkembangan musik Melayu pada saat ini gitu loh. Boleh dikasih komentarnya, silakan. Atau shoot dulu boleh. Pandangannya ya berkembang sesuai zamannya. Ikuti zamanmu tapi jangan tinggalkan budayamu. Nah itu gimana filosofinya Kak? Mungkin perlu dijelaskan juga karena kalau kita menelaahnya itu agak sulit gitu, nggak tergerus oleh perkembangan zaman saat ini untuk mempertahankan budaya tadi gitu loh. Sebenarnya pro dan kontra. Kalau seperti kami ini musisi Melayu, khususnya di Medan ini ya, pro dan kontra. Nanti tuan rumah minta begini-begini, nggak sesuai dengan genre kita. Cuma ya gimana kami mengaplikasinya aja itu di panggung gitu. Jadi minta yang kocak misalnya gitu. Ya udah, tetap kocak tapi dengan yang sopan. Satu harian itu berarti kocak itu? Tidak juga. Karena kan dari tuan rumah ini kan ada yang istrinya mau Melayu doang aja sama kasidah. Tapi suami pingin ada Indianya sedikit-dikit gitu. Jadi tidak monoton. Jadi gimana kita mengolahnya gitu. Itu diomongkan waktu ngasih panjar atau gimana? Iya, jelas. Jelas. Setiap konsumen itu yang nelfon kita jelas ditanyakan. Ini benar dengan Melayu lengkuas deli benar Ibu. Gimana Ibu maunya gimana? Begini. Kalau begini gimana ya begini gitu. Jadi cerita kalian itu lah begini-begini. Iya, saya maunya ada India-Indianya dikit, ada dangdutnya, jadi tidak monoton Melayu. Karena kan tamu saya ada juga yang dari luar kota misalnya nih, ada yang bermarga, ya udah. Ikuti lah. Iya kita kombinasi gitu, jadi tidak monoton. Begitu secara garis besar seperti itu sih di Medan-Medan ini, khususnya keyboard Melayu. Iya, karena kita ngelihat kan beberapa orkes Melayu mulai masuk tuh unsur-unsur dancer. Iya. Ada digabung sama gondang juga sekarang ya? Iya. Itu gimana? Kolaborasi. Kolaborasi gimana? Kolaborasi. Bukan berarti menghilangkan resamsi kita yang Melayu ini. Gitu. Resam itu apa sih definisinya kalau menurut Pak Umi? Definisinya menurut lengkuas deli resam itu ya lebih kepada Melayunya kali gitu. Melayunya kali gitu. Menjaga tradisi. Menjaga tradisi, terdapat tradisi di dalamnya, adab. Ya, marwahnya gitu. Tapi ketika kita dipinta untuk profesional tidak monoton. Hilanglah adab itu sama marwah itu ya. Tidak juga. Tidak juga. Kita tidak membenarkan itu. Ya. Dengan spontan nanti misalnya lagu India atau lagu gondang atau lagu apa gitu. Ya kan kadang kita refleks gitu ya sebagai penyanyi ini. Karena kita memang improvisasi gitu di lapangannya. Ya di luar dugaan kita kadang kan, apalagi lihat penontonnya kayaknya menyambut kali gitu dengan lagu ini gini. Respon gitu responnya gitu. Jadi kita ada rasa puas juga, terpancing juga, tapi balik lagi. Baik. Kak, orang kakak ini kan dikenal juga melalui media sosial ya. Bukannya sekedar mungkin dari mulut ke mulut gitu kan untuk menyampaikan rekomendasi lengkuas deli segala macam. Nah, otomatis kan yang nonton juga bukan hanya di dunia nyata, tapi dia juga maya kan, betul kan? Betul kan? Bukan hanya dunia nyata dan dunia tidak nyata ya. Kira-kira nih Kak, komentarnya terkait dengan kritikan-kritikan gitu, karena kayaknya ya firasat kami tim manajemen yang nelpon kami minta diulas lengkuas deli ini bilang coba panggil lengkuas deli, kayaknya banyak yang menanyakan gitu loh terkait dengan beberapa belakangannya ada keributan di media sosial. Kami pengen mengklarifikasi juga itu sebetulnya apa yang terjadi gitu. Ada nggak contoh di VT buat videonya? Enggak ada. Belum. Tapi ada nggak nanti bakal ngambil videonya? Ada. Iya, begini jawaban saya ya. Ini Bang Fadli kalau ngomongnya agak dalam ya kayaknya. Terkait masalah yang di sosmed kemarin. Ya. Sosmed yang mana? Terjadi keributan gitu kan, masalah perform video yang keyboard Melayu, khususnya keyboard Melayu. Ya, khususnya kemarin video. Kapan itu kejadiannya? Saya nggak ngerti malah. Makanya pengen tahu, kepo. Harus dibuka ini. Nggak bulannya aja atau tanggalnya? Gitu. Kemarin belum ada 2 minggu ya. Belum ada 2 minggu. Oh nggak tahu ini case-nya apa nih? Masalah yang mana? Pokoknya masalahnya ada apa? kritikan terhadap videonya yang mana? Kita nggak tahu videonya, tapi yang jelas
ada kritikan terkait dengan performnya Lengkuas Deli. Makanya kita ditelepon sama tim manajemen. Ini interior kami ini main juga rupanya. Iya. Coba dong. Banyak CCTV kami. Ternyata ya. Sebenarnya begini, dari pertama awal kami membangun Lengkuas Deli, itu sudah banyak kritikan dan juga saran. Makanya kami buat namanya Lengkuas Deli karena sudah banyak kritik-kritik yang pedas. Bukan kritik yang masalah itu yang pertama. Yang pertama kali mungkin karena kami waktu memulai menyanyi itu kadang suara fales. Sampailah detik ini ada juga kritik-kritik yang pedas. Akan tetapi kritikan pedas itu tidak tertuang di media sosial. Tidak dipublish. Bahkan yang senior-senior mengkritik kami itu kadang dari WA, kadang ketemu langsung. Japri dari WA, kemudian juga dari Messenger. Ya, alhamdulillah kami terima dengan senang hati dan kami rubah. Sedikit demi sedikit. Hari berganti hari. Iya. Tapi seberapa sering sih sebetulnya mendapatkan kritikan itu, karena kita melihat kan ada perubahan improv terus kan, nantinya tetap berusaha untuk tetap di jalurnya. Itu tuh seberapa sering mendapatkan kritikan itu? Seberapa sering? Setiap kali habis tampil atau bagaimana? Tidak juga. Karena biasanya kan nampil itu di video terus di live, berarti harus sudah siap diterima, menerima segala kritikan dan segala macam kan. Karena kan memang kadang disengajakan juga kan, memang ditampilkan gitu kan. Artinya kan di shoot live apa segala macam. Karena gitu. kami juga di luar dari promosi juga kan. Promosi. Tujuannya promosi, tidak ada yang lain. Nah itu seberapa sering? Kalau seringnya tuh misalnya tampil seminggu itu kan mungkin 2 kali ya mungkin. Iya, 1 minggu lah minimal. Dalam 1 bulan katakan berapa sering sih dalam setiap penampilan kemudian mendapatkan kritikan, karena kan atau tiap minggu nampil terus dalam 1 bulan 4 kali nampil gitu. 4 minggu kan. Iya. Cuma awal-awalnya yang sering dikritik itu. Awal-awal aja ya. Iya, begini lebih baik begini ya gitu. Karena saya ada juga lihat kan video-video lain ya dari yang sekarang pernah masuk di TV sebelah itu kan. TV sebelah. Kita ngelihatnya ya memang adegan-adegan sudah ngarah-ngarah ke perubahan gender gitu ya, itu satu. Perubahan gender maksudnya lebih ke nutup kepala segala macam, berubah jadi perempuan misalnya. Jadi ngarang-ngarang. Misalnya seperti itu, dan kayaknya lebih vulgar sih, tapi nggak tahu seberapa vulgar yang dilakukan oleh Lengkuas Deli. Saya jadi kepo sebetulnya. Kalau kita alhamdulillah tidak seperti itu. Kalau untuk genre Melayu sendiri, kami insya Allah tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Udah dari tahun berapa Lengkuas Deli dibentuk? Tahun 2001. Kok balik pertanyaan tadi? Pertanyaan pertama itu loh. Bukan, belum ada dijelaskan. Karena nih kalau dibaca ininya kan langsung ke ada step by stepnya, tapi langsung ke tengah gitu loh. Tahun 2021. Berarti sekarang 2025. Berarti baru 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun dan dan masih banyak pengalaman juga lah. Banyak pengalaman dan juga masih belajar dengan senior. Sampai detik ini masih belajar. Kalau Kak Omi sebagai yang paling tua, penanggung jawab, jadi penanggung jawab melihat kritikan-kritikan itu seperti apa? Atau kan, kalau saya dikritik bukan marah ya. Ada yang bilang marah nih Lengkuas, enggak, salah penafsiran selama ini. Enggak ada. Jawab juga admin ya kayaknya ya. Iya, enggak ada yang marah dari kita. Cuma saya lebih suka itu kalau dikritik atau memberi saran itu elok lah. Iya. Tahu lah ya. Enggak tahu juga. Japri itu kayak apa kayak ya enggak mesti dipublish karena begini. Tidak semua yang dikatakan Melayu itu begitu, semuanya begitu. Maksudnya gimana? Enggak bisa jelas enggak? Enggak semua Melayu begitu tapi begitu. Tidak semua jingkrak katanya Melayu mengurangi adab atau segala macam lah, resam lah, marwah lah, apalah itulah ya. Tapi tadi di awal bicaranya tentang adab tadi. Iya, tidak semua seperti itu. Jadi ketika komen misalnya dipublish, ya saya nggak masalah, bisa aja saya jawab terus menerus. Cuma rekan-rekan yang lain terakhir kan jadi bumerang sendiri. Bumerang buat siapa? Ya buat yang komen mungkin. Buat yang komen. Iya. Artinya begini ya, nggak semua juga diarahkan ke satu orang sebenarnya atau ke satu kelompok. Misal ya, nggak misalnya, nggak, bukan. Ini misalnya, kan ini misalnya. Karena nggak, itu udah point of view-nya seorang Yanjuna, nggak boleh. Nggak, misalnya, karena kan ini tadi terkait dengan nggak tahu persis ya Lengkuas Deli seperti apa sih sebenarnya konsepnya gitu kan. Karena ternyata banyak seperti si Jen bilang, banyak dan nggak hanya satu aja orkes Melayu yang sedemikian rupa gitu kan. Artinya bicara perubahan-perubahan yang diharapkan memang ke arah yang lebih baik ya, yang tidak keluar dari
norma yang sebenarnya gitu kan. Misalnya kan kesannya Melayu itu kan memang elegan gitu kan. Terus lebih ke apa ya, bicaranya elegan, santuy lah seperti itu kan. Nah, karena banyak tadi itu artinya secara global enggak mengarah ke satu sebenarnya. Ini nasib baik enggak? Sebentar, bahasa itu bahaya loh. Karena itu seolah-olah enggak, sekarang enggak begitu. Maksud saya gini, ganti pertanyaannya sifatnya general, jangan seolah-olah mewakili point of view seorang penanya di situ. Makanya tadi tanya di mana tadi yang tadi heboh di sosial media, buktikan juga harusnya. Iya, kita sudah tampilkan aja beberapa screenshot jawaban-jawaban dari pertanyaan. Enggak, termasuk juga sumber yang mana gitu. Karena memang jadi ini komunikasinya kan secara global gini. seperti itu. Jadi perlu dikondisikan dulu bahwa kita mengutip beberapa komentar-komentar pedas yang dijawab oleh Lengkuas Daily, kita screenshot itu. Jadi gitu. kami nggak fokus ke si penanya sebenarnya, tapi lebih statement-statement yang dibuat oleh Lengkuas Daily. Tunggu aja ya, wah itu ada bahasa-bahasa begitu ya. Aku nanti buat goyangan erotis, ini suatu contoh. Ada yang erotis juga? Ada. Nanti kalau dibilangnya jingkrak-jingkrak, nanti kami buat goyangan erotis. Tunggu aja, wah itu satu saya screenshot. Saya kan nggak tahu siapa sebetulnya yang berseteru di dalam itu. Tapi dari tim manajemen internal kami, internal rawat tadi bilang panggil aja Lengkuas Daily untuk mengklarifikasi itu gitu. Nah makanya tadi saya katakan bahwa pertanyaan kita tadi sebetulnya lebih general, bahwa ini berasal pertanyaannya bukan dari si komentar, tapi lebih apa statement yang dilakukan oleh Lengkuas Daily. Paham ya? Nyambung ya? Gitu, nyambung. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah kalau memang merasa Lengkuas Daily masih menjaga resam itu, yang jadi pertanyaan kita, pakam-pakam apa yang dijaga sehingga masih pantas dan layak dikatakan Lengkuas Daily menjaga resam itu? Sesuai tema ya. Apa kira-kira? Jadi semacam garansi nih dari statement Lengkuas Daily bahwa kritikan-kritikan itu tetap didengar secara pribadi, mungkin didatangi atau segala macam, tapi eksistensinya tetap nggak berubah gitu. Maksudnya nggak berubah itu tetap melakukan improvisasi di lapangan. Tanpa ini ya, gitu. Tanpa mengaburkan identitas Melayu sendiri ya. Itu maksudnya tadi. Boleh dijawab mungkin dari Bang Fadli atau Kak Umi, silakan. Kalau dari kami seperti berpantun dalam Melayu itu kan lagu-lagu Melayu kan kayak pantun jenaka-jenaka, masih tetap menjaga. Jadi selalu kami briefing itu kan sebelum tampil, kalau mau berpantun-pantun agak dijaga bahasanya. Itu satu. Menarik, saya jadi kepo saya. Kenapa kok sampai buat petuah begitu ke anggota, ke tim? Ya. Takut kontrol. Bukan soal kontroversi, bukan. Takut lepas kontrol. Kita aja yang nggak tahu adat. Taruhlah kita nggak tahu nih. Taruhlah nih. Kita anggap kita penonton juga. Iya. Ya. Ya. Tamu lah ya. Iya. Jadi kan ketika perform di acara pesta misal, pantun-pantun ini ibu begini kan sering tuh ya. Kayak macam lagu Mainang Juara. Supaya nanti kayak mana yang membangkitkan aura-aura kocak di pentas di itu. Gitu ya. Nah, gitu maksudnya. Jadi dari pantun pun bisa. Oke, jadi satu pantun. Dari pantun kan apa namanya tuh ya? Sanding-sandingan, sahut menyahut. Nah, itu dijaga pantunnya itu. Udah itu pilihan lagunya. Tuh. Tapi kalau mau meleset-melesetkan lagu ya. Kalau nyebrang-nyebrang lagu India udah nggak tertolong lagi tuh. Artinya nggak perlu fokus ke resam Melayu ya. Tidak. Enggak ya? Iya, makanya saya bilang tadi. Jauh lah itu ya, jauh. Walaupun kita bilang keyboard Melayu, yang nggak monoton ke situ. Iya. Itu. Oke, selanjutnya yang ketiga mungkin. Yang ketiga berbusana juga. Ya, artinya komitmen Lengkuas Daily tetap Melayu ya. Jadi kayak perempuan tetap memakai hijab. Laki-laki juga ya pakai tengkuluk, kadang pakai peci. Pakai songket. Permintaan juga kadang pakailah baju jas, ya pakai. Permintaan dari customer juga. Nah, tapi walaupun gimana mintanya tetap genre kita memang Melayu dan lain-lainnya gitu, tidak monoton ke satu genre aja gitu. Kalau boleh dalam hitungan angka Kak, 1 sampai 10, kira-kira seberapa banyak kritikan yang masuk ke Lengkuas Daily? Enggak terlalu banyak ya, awal-awal aja. 1 sampai 10 kira-kira berapa? 5 lah. 5 ya? Separuh ya, 50-50. Maka kita mau tanyakan, ada nggak perdebatan dari kaum yang senior atau yang tua-tua terkait dengan pemegang resam budaya Melayu ini yang kemudian agak berselisih pandangan terkait apa yang dieksplorasi oleh kalau masalah itu dari dulu
masalah. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari perdebatan itu? Satu-satu, enggak berdebat. Perdebatan itu yang diharapkan ya namanya kedua belah pihak. Mungkin lain-lain lah harapannya. Iya. Yang dari A lain, dari B lain. Taruhlah kami B. Ya harapan kita tetap kami tidak menghilangkan tetap dengan prinsip yang ada lah ya. Iya. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman dan permintaan pasar. Jadi kita kombinasi, tapi tetap menjaga Melayu tersebut gitu. Sepandai-pandainya kami menjaga, mengkontrol diri kami ketika kami di panggung gitu. Lepas kontrol juga. Kadang-kadang ya namanya juga banyak CCTV, kadang orang merekam, memvideokan, unggah ke sosmed masing-masing. Ya udah deh. Tapi kalau pengen tahu selanjutnya, ya kan, kita ini harus jadi pemain, bukan jadi penonton. Jadi biar tahu. Jadi biar tahu dulu. Tengok dulu, jangan gara-gara. Memang semua memang request ada seperti itu. Iya, secara garis besar. Dan dipenuhi lah ya. Iya. Cuma tetap kita jaga tidak senorak-noraknya gimana gitu. Kan kita paham ya, nggak perlu diajari lagi. Gimana perform, masa perform udah dari SMP kita nyanyi, masa yang sekarang 2024 2025 ini karena buat kebaikan sendiri kan, jangan sampai mempermalukan diri sendiri juga kan. Iya benar itu. Kita tidak membenarkan itu. Seperti itu. Ini kita mau lihat ada ini nggak? Ada pertanyaan-pertanyaan di. Sebentar, ini audionya belum connect. Max dulu, audionya aman nggak? Aman ya? Aman, kedengeran. Oke. Kita buka dulu. Ada pertanyaan dari TikTok dan juga dari Instagram. Dari TikTok dan Facebook. Facebook ya kita, bukan Instagram. Facebook. Belum ada. Kok kayak gitu kalian ya? Tadi ada katanya pertama udah ada yang nanya. Sekarang malah nggak ada. Penasaran tadi sama yang pertama tadi apa pertanyaannya coba? Dia nelpon aja. Nelpon gitu. Bukan ini ya. Bukan. Jadi lupa aku mau nanya apa. Langsung aja nyambung. Kalau di grup musisi Melayu, khususnya di Sumatera Timur lah katakan, ada nggak sih sebenarnya sosok yang menjadi panutan sehingga apa yang beliau komplain misalnya atau insight yang dia sampaikan itu kemudian diterima oleh kelompok-kelompok musisi Melayu itu sehingga ya kembali lagi ke jalurnya katakan seperti itu. Ada nggak sih sebenarnya atau kembali kepada ya udah kalau sudah kita jawab kritikan dia sudah kita sesuaikan selesai itu masalah gitu loh. Maksudnya panutan dari Lengkuas Deli sendiri untuk Melayu ini? Sebetulnya keseluruhan sih. Ada nggak sih yang orang dijadikan panutan? Ada. Nggak hanya di musik aja ya kan. Kalau kami sendiri di Lengkuas Deli, panutan kami itu kayak penyanyi-penyanyi Malaysia itu juga salah satunya. Kayak macam Datuk Siti, Nurhaliza, P. Ramli. Kalau di Sumatera Timur sendiri? Kalau di Sumatera ini seperti kalau di kasidahnya di El Suraya. Kalau di Melayunya kayak seperti almarhum Bapak Saipul Amri, Ibunda Nur Ainun, almarhumah ya. Ibunda Lila Hasim. Tapi rata-rata sudah almarhum semua ya. Begitu. Ibunda Asmindar Darwis. Nah terkait dengan keributan yang terjadi di Facebook, sebenarnya merasa nggak bukan hanya Lengkuas sendiri yang jadi sorotan, banyak beberapa kurang dekat atau kurang kedekatan sih? Kurang dekat, banyak nggak sih sebenarnya beberapa grup Melayu yang menjadi sorotan masyarakat terkait dengan penampilan, perform di panggung selain Lengkuas Deli, sehingga point of view dari seorang Cik Guyan Juna tadi tidak khusus pertanyaannya ke Lengkuas Deli, katakan seperti itu. Banyak sih. Bukan Lengkuas Deli aja. Bukan Lengkuas Deli aja. Mungkin kok dibandingkan dengan Lengkuas Deli. Sebenarnya enggak apa-apa. Ini gini. Jangan dipotong dulu. Biarkan mereka jawab dulu, sabar. Mewakili. Nanti silakan. Iya. Ya banyak sih, bukan Lengkuas Deli saja. Ya banyak yang lain. Banyak yang lain juga. Oh gitu. Iya. Dan pernah sharing nggak terkait dengan satu komunitas atau kelompok grup musik itu yang sama-sama mempunyai permasalahan kritik dari orang eksternal gitu? Iya. Pernah sharing. Pernah. Sharing juga kami. Apa kesimpulannya kira-kira Bang? Ya kesimpulannya kadang bahasanya ya bagaimana perform itu dengan cara masing-masing. Gitu aja lah, gitu aja terakhir. Kalau Lengkuas Deli sendiri ini timnya udah memang kan nggak ada yang bongkar pasang atau istilahnya apa? Kalau ini udah memang nggak ada
Nggak ada bongkar pasang. Nggak ada bongkar pasang ya? Tidak bongkar timnya, pasang. Timnya memang yang ini ya? Gitu. Kalaupun ada job-job double ya kita panggil kawan-kawan gitu, mitra kita. Nah, saat ini kan menanggapi bahwasannya nggak terlalu bagaimana ya, karena masih menyadari benar batasan-batasan kemelayan itu. Nah, kalau melihat yang lebih gimana? Tadi ada yang tadi yang erotis lah seperti itu. Itu gimana jadi yang lihatnya? Ngingatin juga atau bagaimana? Gini, kita ini serba salah. Kita ingatkan, nanti diingatkan ujungnya seperti serba salah juga ya. Serba salah. Jadi kita gini aja sebagai sesama seniman ya, di luar dari itu kita no comment ya, di luar dari itu. Khususnya yang ada di Medan ini ya, dari Belawan, Marelan, Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, Stabat. Sedang beda guys sekali lagi. Iya. Jadi kalau menurut yang lain-lain itu lebih seronok dari yang ini gitu misalnya, ya kita hanya gitu, ya udah diri kita aja gitu, Lengkuas Deli ini aja kita perbaiki. Gitu. Jadi dengan kita unggah video-video kita mungkin jadi inspirasi buat yang lain gitu. Ya, kita perbaiki video nyanyi kita apa gitu. Artinya konsekuensi kalau sekalipun mungkin dalam pandangan orang lain bahwa perform itu tidaklah layak untuk ditampil, katakan ya misalnya, apakah itu nggak jadi beban tanggung jawab moral Lengkuas Deli walaupun itu diposting mungkin. Ketika kan sampai ada kata-kata jadi inspirasi gitu loh. Iya, kalau seperti itu terjadi ya jadi beban juga bagi kita. Gitu kan. Karena kita pun kadang nggak semua video tuh kita unggah. Ketika kita lagunya yang agak kocak sedikit itu nggak semua video kita. Cuman nggak bisa bukan yang orang erotis kalau atau mau posting apa. ya. Iya, kalau orang posting itu itu ya nggak bisa kita batasi ya. Baik, namanya juga